Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernando Dwi Agustia dari Prodi Elektronika dan Instrumentasi Angkatan 2011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi menggunakan Unity Pro XL, yaitu yang digunakan untuk kendali suhu menggunakan PID secara digital. Pada simulasi ini, terdapat tahap yaitu untuk memasukkan data dengan menentukan parameter-parameter kendali yang hendak digunakan. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah pengendalian dengan menetapkan parameter PID dan set point. Seperti yang kita tahu, metode kendali proporsional integral derivatif atau PID merupakan sebuah metode kendali yang banyak diterapkan di bidang industri saat ini. Kontrol ini memiliki parameter pengontrol yaitu konstanta proporsional, konstanta integral, dan konstanta turunan. Pada proyek kali ini, kita menggunakan simulasi. Nah, di sini kita mula-mula menentukan function input asistennya, yaitu like filter. Jika teman-teman ingin membuatnya, kita bisa ambil dari menu FFB input assistant, kemudian kita ambil dari library setnya. Nah, dengan kata kunci like. Nah, ini dia. Kemudian klik OK jika ini. Nah, pada like filter terdapat yaitu input berupa valve, kemudian outputnya yaitu suhu, kemudian gain dengan penguatannya 1,2, kemudian lag dengan time delay yaitu 20 second. Kemudian pada program task selanjutnya itu kita menggunakan input asistennya itu PID FF. Caranya sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan kata kunci PID FF. Di sini terdapat parameter yaitu preset value yaitu suhu, kemudian set point-nya kita namakan dengan suhu set point. Ya. Kemudian ada jenis kendalinya itu mau digunakan manual atau otomatis. Kemudian ada parameter selanjutnya itu suhu parameter. Kemudian untuk outputnya berupa valve. Nah, untuk mengetahui variabel-variabel yang ada di proyek ini, kita bisa lihat di elementary variable. Kita cek list dulu bagian DDT. Nah, di bagian subparameter terdapat nilai-nilai yang udah di-set sebagai parameternya. Nah, di sini preset value dengan nilai terendahnya 0, kemudian tertingginya 100, kemudian outputnya dengan terendahnya 0, kemudian yang maksimal 100. Kita mula-mula men-set nilai kontrol proporsionalnya itu 10, kemudian untuk time-nya 1 menit. Untuk waktu diferensialnya kita gunakan waktu 1 menit. Kemudian untuk kontrol derivatifnya kita gunakan penguatannya 10. Nah, selanjutnya seperti yang bisa dilihat di layar. Selanjutnya kita akan masuk ke operator screen. Nah, di sini terdapat human machine interface-nya, yaitu ada beberapa poin yaitu variabel yang menunjukkan nilai-nilai dari variabel dari proyeknya. Kemudian output yaitu dari nilai yang akan ditunjukkan oleh valve. Nah, di sini set point, nilai yang akan kita gunakan untuk mengatur parameternya. Pada pengatur PID terdapat proportional gain, integral time, differential gain, dan differential time. Di kotak ini terdapat tiga grafik. Itu mula-mula saya geser dulu untuk mengetahui grafiknya. Nah, di sini ada 3 grafik. Grafik pertama yaitu merupakan
grafik yang menunjukkan nilai suhu aktual. Nah, di sini kita berikan warna merah untuk menjadi ciri khas dari penunjukan nilai grafik suhu. Kemudian grafik kedua yaitu menunjukkan suhu dengan set point. Nah, kita memberikan warna biru untuk warna khususnya. Kemudian yang ketiga yaitu grafik dari valve. Kita berikan warna hitam. Oke, kita akan menggabungkan ketiga grafik tersebut agar memudahkan untuk pembacaannya. Ya. Selanjutnya, kita akan mensimulasikannya. Mula-mula kita pilih menu build, kemudian rebuild all project, kita pilih yes. Nah, selanjutnya kita pilih menu PLC, kemudian kita connect. Nah, di sini sudah terdapat, sini sudah menunjukkan grafik itu dari output valve. Nah, tapi ini belum kita hubungkan dengan proyek yang kita buat sebelumnya. Jadi untuk itu kita terlebih dahulu kita hubungkan dengan proyeknya, dengan tampilan simulasinya. Ya, kita pilih transfer. Ya, di sini nilai-nilai ini merupakan nilai dari yang telah kita tentukan pada parameter sebelumnya di program task sebelumnya, yaitu pada simulasi menggunakan like dan PID FF. Di sini kita berikan nilai awal, misalkan untuk set point-nya adalah 40, kemudian proportional gain-nya kita berikan nilai 2, integral time-nya bisa dalam waktu menit atau second. Kalau misalnya second kita ganti s, menit kita ganti dengan n. Kemudian differential gain-nya kita kasih nilainya 1. Kemudian untuk set value ini tadi 40. Nah, kita bisa melihat pada grafik itu warna biru dari set point. Nah, kita sudah menentukan set point-nya 40. Kemudian kita misalkan kita masukkan integral time-nya itu sebesar 1 second. Kemudian proportional gain-nya kita ganti dengan 2. Di sini penggunaan kontrol proporsional, jika kita naikkan, maka respon tanggapan sistem akan semakin cepat, yaitu mengurangi rest time-nya. Namun jika nilai KP-nya diperbesar sehingga mencapai harga yang berlebihan, akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil, atau respon time akan beroscilasi. Nilai KP akan di-set sedemikian rupa sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak dapat menghilangkannya. Kita set untuk nilai tertingginya misalnya 20. Nah, kemudian pada kontrol integratif, semakin besar nilai konstanta KI akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran pengontrol. Kemudian kontrol derivatif, semakin besar KD-nya akan meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Secara umum, PID di sini bertujuan untuk mempercepat reaksi sehingga sebuah sistem dapat mencapai set point, kemudian dapat menghilangkan offsetnya. Oke. Sekian simulasi menggunakan kontrol PID dalam simulasi pengendali suhu menggunakan software Unity Pro XL. Terima kasih.